Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kiladina Nur Hidayah dengan NIM belakang 137. Dan saya, Farini Aurale Jauza dengan NIM 119. Berikut judul yang sebagai rujukan kelompok kami yaitu analisis kajian morfologis reduplikasi dalam buku kumpulan cerpen Dongeng Anak dari Mancanegara karya Susanne Dong. Yang pertama itu ada pendahuluan. Ada latar belakang kajian. Yang pertama itu adalah fenomena kebahasaan, adalah objek kajian linguistik yang menarik. Yang kedua, reduplikasi merupakan bagian dari morfologi. Yang ketiga, reduplikasi punya fungsi leksikal dan gramatikal. Yang keempat, cerpen sebagai media bahasa yang artistik dan ekspresif. Bahasa selalu menyimpan banyak fenomena menarik untuk diteliti. Salah satunya adalah reduplikasi atau pengulangan kata. Reduplikasi ini termasuk kajian morfologi karena menyangkut struktur dan pembentukan kata. Tapi fungsinya tidak berhenti sampai di situ. Ia juga bisa mempengaruhi makna, intensitas, hingga nuansa kalimat. Dalam konteks sastra, khususnya cerpen, reduplikasi dapat menjadi alat stilistika yang sangat efektif. Selanjutnya itu ada urgensi reduplikasi dalam cerpen. Yang pertama, reduplikasi memperkuat makna dan suasana cerita. Yang kedua, dalam cerpen, reduplikasi menciptakan irama naratif. Yang ketiga, cerpen anak sering menggunakan gaya bahasa imajinatif. Dalam cerpen, penggunaan kata-kata tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tapi juga membangun suasana. Reduplikasi sangat berperan di sini. Misalnya untuk menciptakan kesan berulang, menekankan emosi tokoh, atau menyederhanakan makna bagi anak-anak. Apalagi cerpen anak yang memang syarat dengan gaya bahasa yang menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya itu ada permasalahan dan celah penelitian. Yang pertama itu, masih sedikit penelitian tentang reduplikasi dalam cerpen anak. Yang kedua, cerpen anak mengandung bentuk bahasa kreatif yang layak dikaji. Yang ketiga, buku dongeng anak dari mancanegara memiliki potensi untuk dianalisis. Meski peran reduplikasi begitu penting dalam cerpen, sayangnya masih sedikit penelitian yang benar-benar fokus pada bentuk dan fungsinya, terutama dalam cerpen anak. Buku dongeng anak dari mancanegara karya Susanne Dong menjadi sumber yang menarik karena kaya akan bahasa yang komunikatif dan penuh imajinasi. Yang terakhir itu tujuan penelitian. Pertama, mendeskripsikan bentuk-bentuk reduplikasi secara morfologis. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan makna reduplikasi dalam cerpen anak. Yang ketiga, memberi kontribusi terhadap studi morfologi bahasa Indonesia. Melalui penelitian ini, kita ingin menjawab dua hal utama. Yang pertama, bentuk-bentuk reduplikasi seperti apa yang digunakan dalam cerpen anak tersebut. Yang kedua, apa fungsi dan maknanya dalam konteks cerita. Dan harapannya, hasil kajian ini bisa memperkaya literatur morfologi bahasa Indonesia, sekaligus memberi wawasan baru dalam memahami estetika bahasa dalam karya sastra anak. Selanjutnya itu ada penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu mengenai reduplikasi telah banyak dilakukan, di antaranya yang pertama dari Tritia et al. 2022. Penelitian ini menganalisis reduplikasi dalam cerita Ngaju Dayak, mengidentifikasi 4 bentuk dan 3 jenis makna. Yang kedua dari Liu 2023. Penelitian ini menganalisis reduplikasi dalam terjemahan literatur anak-anak Ren Rongrok, mengungkap tren penurunan total kata-kata yang diduplikasi dan bentuk spesifik selama 24 tahun. Yang ketiga dari Mustafa 2022. Penelitian ini menganalisis reduplikasi dalam bahasa Aceh melalui 9 karya sastra abad ke-19 dengan fokus pada pola reduplikasi total dan sebagian. Yang keempat dari Kusumastuti 2020. Penelitian ini menganalisis reduplikasi dalam cerita pendek untuk ibu, mengidentifikasi jenis-jenis seperti anafora dan tautote. Yang kelima dari Mazarisi 2020. Penelitian ini menganalisis reduplikasi dalam cerita pendek dalam korpus mencangkup 72 teks, mengungkapkan 64 bentuk dengan 379 kejadian. Studi ini meneliti penggunaannya dalam diegesis dan mimesis, menyoroti fungsi ekspresif dari kata sifat yang diduplikasi dalam penceritaan Camilleri. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Metode. Yang pertama itu jenis penelitian sebagai deskriptif kualitatif.
Pendekatannya menggunakan morfologis yaitu reduplikasi. Lalu tujuannya mendeskripsikan bentuk dan jenis reduplikasi secara mendalam tanpa angka atau statistik. Dalam metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena data yang dikaji berupa teks, bukan angka. Pendekatan morfologis dipilih karena fokusnya pada struktur kata, khususnya reduplikasi. Pendekatan ini memungkinkan kita menganalisis makna dan bentuk reduplikasi secara mendalam dan kontekstual. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasinya yaitu seluruh isi teks dalam buku dongeng anak dari mancanegara karya Susan Edom. Sampelnya diambil dengan teknik purposive sampling dan fokus sampel dia adalah bagian teks yang mengandung reduplikasi. Populasi penelitian mencakup semua cerita dalam buku dongeng anak dari mancanegara. Namun, karena tidak semua bagian teks relevan, sampel diambil secara purposif. Artinya, hanya bagian yang memuat reduplikasi yang dipilih. Teknik ini membantu peneliti fokus pada data yang benar dibutuhkan. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Metodenya itu menggunakan dokumentasi. Lalu instrumennya berupa lembar pencatatan data dan isi lembarnya berisi kutipan teks, bentuk, dan jenis reduplikasi. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu menelusuri dan mencatat bagian-bagian teks yang mengandung reduplikasi. Semua data dicatat dalam lembar khusus yang berisi kutipan cerpen dan klasifikasi bentuk reduplikasi yang ditemukan. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama itu mengidentifikasi data reduplikasi dalam teks. Yang kedua, klasifikasi jenis reduplikasi, yaitu reduplikasi utuh, reduplikasi sebagian, reduplikasi berimbuhan, dan reduplikasi berubah bunyi. Yang ketiga itu interpretasi berdasarkan teori morfologi. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dan mengelompokkan bentuk reduplikasi. Setiap bentuk dikelompokkan ke dalam jenisnya, lalu dianalisis maknanya menggunakan teori morfologi. Proses ini dilakukan secara berurutan agar hasil analisis lebih sistematis. Yang terakhir, alat dan bahan penelitian. Pertama itu buku kumpulan cerpen dongeng anak dari mancanegara sebagai sumber data primer. Yang kedua, laptop atau komputer. Yang ketiga, Microsoft Word atau Google Docs. Lalu yang keempat, literatur linguistik sebagai referensi teori. Dalam proses penelitian digunakan berbagai alat bantu seperti buku cerpen sebagai sumber utama, perangkat digital untuk pencatatan dan pengetikan data, serta sumber pustaka linguistik untuk memperkuat analisis morfologis. Semua ini menunjang agar hasil penelitian dapat disusun secara komprehensif dan akurat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Akila Gina Nurhidayah. Berikut hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada pengulangan utuh atau seluruhnya. Dalam judul, Mengapa Kelelawar Terbang Hanya di Malam Hari, pada kutipan pada zaman di mana binatang-binatang dapat berbicara, di Afrika, di negara Zoulo, hiduplah musang dan kelelawar. Kata binatang-binatang menunjukkan jumlah yang banyak, namun tidak tentu. Terlihat dari pengulangan penuh kata dasar binatang menjadi binatang-binatang yang digunakan untuk menyatakan bentuk jamak. Reduplikasi ini berfungsi untuk mengubah kata tunggal menjadi jamak. Jika binatang merujuk pada satu hewan, maka binatang-binatang menggambarkan lebih dari satu hewan. Lalu yang kedua, pada kutipan di antara semak-semak di bawah bayangan pohon akasia ataupun di sepanjang sungai. Kata semak ketika diulang menjadi semak-semak mengisyaratkan adanya lebih dari satu, namun tidak menunjukkan jumlah yang pasti. Kata semak sendiri berarti satu tumbuhan semak, sedangkan bentuk ulang semak-semak menggambarkan sejumlah semak atau kelompok semak. Lalu yang ketiga, pada kutipan, ketika malam tiba, masing-masing mempersiapkan makanan, menyalakan api, dan mendidihkan panci besar di atasnya. Kata masing-masing mengandung arti pengulangan yang menggambarkan hubungan saling atau timbal balik. Makna seperti ini biasanya muncul dalam bentuk kata ulang yang mencerminkan interaksi antar individu atau kelompok secara bergantian. Selain itu, masing-masing juga memperlihatkan bahwa tindakan dilakukan secara terpisah oleh setiap orang. Lalu yang keempat, ada tiba-tiba kelelawar melompat ke dalam panci. Kata tiba-tiba menggambarkan suatu peristiwa yang berlangsung secara mendadak dan tanpa diduga. Dengan kesan yang kuat dan cepat, pengulangan ini menekankan bahwa kejadian tersebut terjadi secara intens dan tidak terduga.
sehingga termasuk ke dalam jenis pengulangan yang menyatakan kesungguhan atau intensitas. Lalu, di sini ada yang kedua, pengulangan sebagian. Dalam judul, burung beo abu-abu dan merpati hijau. Yang pertama, pada kutipan, sambil memaki-maki merpati, ia mengambil seikat rumput hijau yang digunakannya untuk mengecat dan menyabetkannya ke tubuh merpati. Kata memaki-maki tergolong dalam jenis dwiwasana karena merupakan pengulangan pada suku kata akhir dari kata dasar maki yang memberikan makna bahwa tindakan tersebut dilakukan secara berulang atau dengan intensitas tinggi. Kata maki sendiri berarti mengeluarkan kata-kata kasar atau menghina setelah diulang menjadi memaki-maki. Maknanya berubah menjadi tindakan mencela yang dilakukan berkali-kali dalam waktu singkat. Lalu, yang kedua ada judul lambatnya si bunglon pada kutipan yang pertama. Syaratnya, manusia pertama hanya cukup meminum seteguk air dari sungai tertentu yang tersembunyi di pepohonan tertentu. Kata pepohonan merupakan contoh reduplikasi dwi purwa karena bentuk dari pengulangan suku kata awal dari kata dasar pohon. Dalam pola ini hanya suku kata pertama po yang diulang menjadi pepo lalu disambungkan dengan bagian akhir pohonan sehingga membentuk kata pepohonan. Bentuk ini tidak lagi merujuk pada satu pohon saja, melainkan menggambarkan banyak pohon atau sekumpulan pohon. Lalu yang kedua, pada kutipan, di bawah hembusan angin hangat, rerumputan bergoyang-goyang dan di kejauhan, nuansa jingga mewarnai horizon hari makin siang. Kata bergoyang-goyang tergolong sebagai dwiwasana karena pengulangan terjadi pada bagian akhir dari kata dasar goyang, bukan pada suku kata awalnya. Bentuk ini termasuk dalam fungsi reduplikasi keempat, yaitu untuk menunjukkan intensitas suatu tindakan. Kata dasar goyang berarti bergerak-gerak, dan saat diulang menjadi bergoyang-goyang, maknanya berubah menjadi gerakan yang berlangsung berulang kali atau terus-menerus. Lalu yang ketiga ada pengulangan berimbuhan. Dalam judul, lambatnya si bunglon. Pada kutipan yang pertama, burung pemakan bangkai, ia hanya akan berhenti di jalan untuk bersenang-senang menikmati bangkai. Kata bersenang-senang termasuk dalam kategori pengulangan berimbuhan karena berasal dari kata dasar senang yang diulang menjadi senang-senang dan kemudian diberi awalan ber sehingga membentuk kata utuh bersenang-senang. Dari sisi makna, bentuk ini menunjukkan suatu aktivitas yang dilakukan dengan sepenuh hati atau secara sungguh-sungguh. Hal ini karena bersenang-senang tidak hanya menggambarkan perasaan bahagia, tetapi juga menunjuk pada tindakan menikmati waktu dengan intens. Lalu yang kedua pada kutipan, kemudian ia mempersiapkan perjalanannya dengan santai tanpa terburu-buru. Kata terburu-buru digolongkan sebagai pengulangan berimbuhan karena berasal dari kata dasar buru yang diulang menjadi buru-buru. Lalu ditambahkan awalan ter karena terdapat pengulangan disertai imbuhan. Bentuk ini masuk ke dalam kategori reduplikasi berimbuhan. Secara makna, kata ini menyampaikan intensitas suatu perbuatan, yaitu menunjukkan bahwa sesuatu dilakukan dengan sangat cepat atau dalam keadaan tergesa-gesa. Lalu yang ketiga pada kutipan, manusia pertama menggali tanah dengan kuku-kukunya, meratakannya, menjilati kerikil-kerikil, memakan pasir, sampai tidak ada lagi yang dapat ia lakukan. Kata kuku-kukunya mengisyaratkan bahwa yang dibicarakan adalah seluruh atau sejumlah kuku, bukan hanya satu bagian saja. Pengulangan dalam kata tersebut digunakan untuk menunjukkan bentuk jamak dari kuku, sementara akhirannya nya menyatakan kepemilikan, yaitu bahwa kuku-kuku tersebut milik seseorang atau sesuatu. Lalu yang keempat ada pengulangan berubah bunyi dalam judul Kisah Alibaba dan 40 Perampok. Pada kutipan yang pertama, Kasim meminta penjelasan mengenai teka-teki ini. Kata teka-teki termasuk dalam jenis reduplikasi yang mengalami perubahan bunyi vokal karena berasal dari kata dasar teka yang diulang dengan perubahan vokal menjadi teki.
Perubahan dari A ke I ini menunjukkan bahwa bentuk ulang tersebut bukan sekedar pengulangan biasa. Selain itu, reduplikasi ini berfungsi untuk membentuk kata benda dari bentuk dasar yang semula belum memiliki makna khusus. Lalu pada kutipan yang kedua, di sisi lain, karena orang melihat Alibaba dan istrinya bolak-balik di beberapa kali ke rumah Kasim dengan wajah sedih. Kata bolak-balik merupakan bentuk reduplikasi berimbuhan yang disertai perubahan bunyi vokal. Kata ini berasal dari kata dasar balik yang kemudian diulang menjadi bolak-balik dengan perubahan vokal dari A menjadi O pada suku kata pertama. Pengulangan ini digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang atau dengan intensitas tertentu. Dalam konteks kalimat, bentuk ini menunjukkan bahwa Alibaba dan istrinya mendatangi rumah Kasim bukan hanya sekali, melainkan beberapa kali. Lalu, ada cerita yang berjudul Kucing Betina dan Seorang Bijak. Pada kutipan, seorang bijak dari Bechmezin, sebuah kota di Liban Utara, sangatlah kaya raya. Kata kaya raya termasuk dalam jenis pengulangan yang mengalami perubahan bunyi konsonan, termasuk karena kata kedua ini mengalami perubahan pada huruf awal dari K menjadi R. Fungsi dari bentuk ulang ini adalah untuk menegaskan atau memperkuat makna kata kaya sehingga menggambarkan kondisi seseorang yang memiliki kekayaan luar biasa atau sangat melimpah. Reduplikasi semacam ini digunakan untuk memberikan penekanan terhadap intensitas makna. Lalu kesimpulannya, penelitian terhadap bentuk dan fungsi reduplikasi dalam buku dongeng anak dari mancanegara karya Susana Dong menunjukkan bahwa reduplikasi memainkan peran penting dalam memperkaya morfologi teks sastra anak. Reduplikasi digunakan untuk menyampaikan berbagai makna seperti jamak, intensitas, dan pembentukan kata baru. Bentuk-bentuk reduplikasi yang ditemukan meliputi pengulangan utuh, sebagian, perimbuhan, dan perubahan bunyi vokal atau konsonan. Fungsi reduplikasi tidak hanya memperindah gaya bahasa, tetapi juga mendukung penokohan, suasana, dan pengembangan alur cerita, serta penyampaikan emosi dan imajinasi. Temuan ini menegaskan bahwa reduplikasi adalah bagian dari proses morfologis yang kompleks dan kaya makna. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian morfologi bahasa Indonesia, khususnya dalam teks sastra anak. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi guru dan pendidik untuk mengenalkan reduplikasi melalui cerita-cerita anak sehingga dapat meningkatkan minat baca dan keterampilan berbahasa. Penelitian dilanjutkan disarankan untuk memperluas kajian reduplikasi pada teks lain seperti novel anak dan media digital interaktif serta mengaitkannya dengan respons pembaca anak-anak untuk memahami pengaruhnya terhadap pemahaman teks. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai sumber di artikel ilmiah kami. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.